kembali lagi di Retina Tips. Udah lama ya tidak berjumpa dengan saya di Retina Tips. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat tahun baru 2022. Mungkin sudah terlewat jauh ya, cuma selamat tahun baru, kita bertemu lagi. Gak terasa sudah beberapa tahun ini ya Retina Production Jakarta memberikan video-video untuk teman-teman semua. Semoga membawa manfaat dan semoga bisa menjadi ladang informasi untuk teman-teman semua. Nah, kali ini Retina Tips akan membahas tentang bisnis tapi bekerja juga. Kalau ini murni pengalaman pribadi karena saya juga bekerja tapi menjalankan bisnis, dan juga otomatis kan teman-teman sekitar, lingkungan juga banyak yang seperti itu. Dia berbisnis tapi dia juga punya pekerjaan tetap, sehingga bisnis itu jadi secondary-nya, pekerjaan tetap ya sebagai yang utamanya, primary. Nah, langsung aja kita bahas tentang bisnis tetapi tetap bekerja. Check it out. Ke pembahasan dulu ya. Jadi banyak ya sekarang orang yang dia bekerja tapi melakukan bisnis juga. Karena di masa pandemi ini sangat rentan, bisa aja sewaktu-waktu ada pemotongan gaji, kondisi paling parah bisa di PHK. Nah, kalau kalian nggak punya ibaratnya pundi-pundi uang yang kedua, ketiga, atau keempat, begitu pekerjaan kalian selesai ya kalian akan bingung. Maka dari itu mulai banyak, sebenarnya sudah dari beberapa waktu yang lalu sih, beberapa tahun lalu sudah mulai cukup jadi tren ya, orang bekerja tapi juga menjalankan bisnis. Tetapi terutama nih di masa pandemi ini banyak sekali orang berlomba-lomba, mulai dari yang kecil-kecilan online shop sampai dengan dia niat ngebikin kios atau tempat makan maybe atau kafe, karena mereka berpikiran bahwa pekerjaan saya sekarang rentan nih, bisa aja ada potongan sewaktu-waktu, bisa aja dipecat sewaktu-waktu kondisi begini, bisa aja perusahaannya tutup. Jadi mereka mulai berpikir bagaimana caranya. Dan gak jarang juga orang berpikir buat investasi, ya saham lah, kripto dimainkan, karena berpikir bagaimana jika sampai terjadi hal yang paling buruk bagi diri saya. Jadi banyak yang berpikir seperti itu. Nah, salah satunya yang sekarang kita bahas, karena saya pribadi dan kita ya di Retina Production tidak bermain di saham atau di kripto. Mungkin ada, cuma bukan ahlinya, jadi kami rasa tidak capable kalau kita cerita hal tersebut ya. Jadi sekarang kita fokus aja ke bisnis. Jadi untuk teman-teman yang sekarang kondisinya bekerja tapi kepikiran mau bikin bisnis, langsung kita bahas tips-tipsnya ya. Ya, kita langsung masuk aja ke poin-poin pentingnya. Yang pertama itu tipsnya adalah passion. Ya, betul, passion. Kenapa passion? Karena begini ya, sewaktu kalian bekerja itu ya mungkin sudah ada teman-teman yang bekerja sesuai dengan passionnya. Cuma sebagian besar, rata-rata itu kan bekerja ya untuk tuntutan kehidupan, bekerja ya mungkin yang nyantol aja gitu, atau bekerja mungkin tidak sesuai dengan passionnya. Contoh, kalian bekerja di perusahaan yang makanan atau manufaktur. Nah, itu kan sedangkan kalian suka gitu untuk foto-foto, atau kalian suka nongkrong, ngopi-ngopi. Nah, itu kan nggak sejalan dengan passion. Jadi kalian buat bisnis kalau biasanya sesuai dengan passion. Contohnya kalian bikin warkop atau kafe kecil-kecilan, atau kalian bikin usaha fotografi, jual-jual foto kalian, atau bahkan ngeblog kalau kalian suka nulis gitu. Jadi kalau bisa usahakan bisnis kalian itu sesuai dengan passion kalian, sehingga kalian ada ya sedikit pelarian setelah penat bekerja, lalu kalian pulang kerja menjalankan apa yang menjadi hobi kalian, kesukaan kalian, sehingga bisnis kalian akan kalian jalankan tanpa merasa beban atau tanpa merasa ini tekanan, karena disinilah kalian akan menyalurkan kesenangan kalian, hobi kalian. Jadi tips yang pertama, lebih baik, tidak harus selalu ya, tapi lebih baik jalani bisnis sesuai dengan passion kalian. Oke, masuk tips yang kedua adalah konsisten. Oh ya, tentu sebenarnya nggak hanya pada bisnis ya, pada bekerjaan juga kalian harus konsisten. Makna dari konsisten ini adalah di saat kalian capek sekalipun, lembur, pulang kerja itu sudah larut malam ya, kalian tetap minimal luangkanlah waktu kalian setengah jam atau sejam mengurus bisnis kalian. Nah, kalian bikin promo rancangan aja nggak apa-apa, yang penting kalian konsisten, terus jalankan. Jadi waktunya tipis sekalipun selangkanlah waktu setengah jam atau sejam, yang penting konsisten.
setiap harinya kalian ada yang kalian lakukan untuk bisnis kalian, sehingga itu akan melatih kedisiplinan kalian yang pada akhirnya sewaktu kalian terlewat atau bagaimana gitu, mungkin ke skip di hari tersebut tidak menjalankan bisnis kalian tuh kok ada yang kurang, kok sepertinya apa ya yang terlewat ya. Jadi itu akan melatih diri kalian sehingga tetaplah konsisten, walaupun cuma ngebikin rancangan, besok mau bikin promo ini di WhatsApp, besok mau bikin, mungkin ada beberapa tambahan baru lah kalau kalian cafe gitu, kayaknya enak nih kalau bikin menu baru. Nah itu bikin aja, tulis di draft, tulis di Word, kalian rancang, setidaknya progres, dan itu konsisten setiap hari lakukan terus dan terus, sehingga jangan sampai berhenti. Sekali kalian berhenti itu akan jadi penyakit, besoknya lagi dan akhirnya bisa kalian stop dan berhenti. Jadi tetap konsisten. Nah yang ketiga adalah memilih partner atau rekan. Ini cukup penting ya, karena kalau kondisi kalian itu memang sedang bekerja, kalian butuh rekan yang benar-benar bisa, ya ibaratnya kayak Batman dan Robin. Jadi kalian butuh partner yang benar-benar bisa backup, karena kan kondisi kalian full time bekerja. Jadi kalian harus punya partner yang bisa memahami kondisi itu, dan juga tentunya harus satu visi dan misi dengan kalian. Jadi jangan sampai sudahlah kalian ini tidak full time di bisnis, udah gitu memilih partner yang tidak tepat juga, yang ada pulang kerja stres, pulang kerja berdebat dengan partner kalian, pulang kerja marah-marah ke tim kalian. Jadi pilihlah dengan benar dan dengan tepat partner bisnis kalian dan juga tim kalian, sehingga kalian tuh nggak emosi, nggak kesal gitu tiap kali mengurus bisnis ini, karena kembali lagi ini passion kalian, ini yang kalian ingin jalani. Jadi pilih dengan benar partner bisnis. Mungkin kalau mau tahu, ini ada di sini, bisa dilihat ya, video kita sudah pernah rilis itu tentang memilih partner bisnis yang tepat, itu ada, dan bagaimana sih yang harus dihindari, bisa dilihat di situ. Jadi jangan sampai salah pilih. Oke, masuk ke tips yang keempat. Oh ya, ini ada 5 tips, jadi habis ini tips terakhir. Sekarang adalah tips yang keempat, adalah ini istilah kami saja sih, terutama saya pribadi, yaitu bangun istana. Maksudnya bangun istana itu apa? Anggaplah bisnis kalian itu adalah sebuah istana. Jadi kalian membangunnya, kalian terus menambahkan elemen-elemen, kalian bikin semegah mungkin, sebagus mungkin. Jadi jangan pernah kalian ambil profit-profitnya, tabung terus, bangun terus, tambah lagi asetnya, karena jangan lupa kalian tetap bekerja. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk tagihan, untuk makan, bensin segala macam, manfaatkanlah dan utamakan dari penghasilan kalian yang utama, yaitu pekerjaan. Lalu untuk bisnis itu dibangun terus. Begitu ada profit, kalian beli aset tambahan, kalian beli aset baru. Begitu ada profit, kalian tabung. Begitu ada profit, masukinlah ke dalam rekening bisnis kalian terus. Jadi nantinya bisnis kalian terus berkembang, karena profitnya nggak kalian ambilin. Jadi anggaplah bisnis ini istana kalian, bangun, perkuat, permegah, perbesar makin harinya. Jadi anggaplah ini istana kalian ya. Nah yang terakhir, yang paling penting dari semuanya adalah yang kelima, bangun sistem. Nah itu sangat penting. Jadi bisnisnya udah sesuai passion kalian, partnernya udah dapet yang sesuai juga, kalian juga udah menganggap ini sebagai sana kalian, bangun, ada profit, ditambahkan terus asetnya, kalian sudah berusaha maksimal, udah konsisten tiap hari, tapi sistemnya belum jelas. Sistem bagi hasilnya gimana, alurnya kalau ada orang datang bagaimana, nanti pesanannya kemana, bayarnya gimana, sistemnya belum jelas, ya akan runtuh juga istana kalian. Ya ibaratnya seperti istana kalian bangun tetapi pondasinya nggak kuat, ya roboh juga kan. Jadi ini sangat penting dan sangat vital, buatlah sistem. Nah maksudnya konsisten tadi juga ngaruh ke sini. Jadi kalian pulang kerja, bikinlah sistem. Oh harganya mau begini, lakukan riset. Lalu kalau ada orang beli bagaimana, nanti alurnya kemana, pesannya kemana. Nanti kalau misalkan mau bikin auto pembayaran, misalkan bisa transfer, itu kemana. Bikinlah alurnya yang dengan baik, sehingga sistemnya kalau sudah rapi, terus sudah jelas alurnya dan juga pembagiannya seperti apa, kalian pasti akan sukses menjalankan bisnis kalian. Baik teman-teman, tadi sudah kita bahas ya, ada 5 tips jika kalian adalah pekerja tetapi ingin membangun bisnis. Bagaimana, apakah tips tersebut masuk atau sesuai dengan pemikiran kalian? Jika mungkin ada tambahan atau kalian punya komentar, silakan tulis di kolom komentar ini ya di bawah. Mungkin kalian sedang menjalankan juga lalu ada tips tambahan, monggo, karena kita di sini saling berdiskusi, kita saling
sharing aja, berbagi. Ya cukup Retina Tips untuk kali ini. Tidak lupa diingatkan bagi teman-teman yang belum di subs Retina Production Jakarta. Bagi yang sudah, nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalau ada video terbaru dari kami, baik Retina Tips, talk, tutorial, atau ada yang terbaru dari kami di hari Kamis, bisa dilihat sendiri. Itu kalian akan dapat notifikasinya dan akan update selalu. Ya, demikian Retina Tips episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.